Ada hantu di kolong tempat tidurku. Cerita ini sebenarnya bermula sejak aku kecil, masih samar-samar di ingatanku. Aku sering menggedor kamar mama malam-malam dalam keadaan ngompol. Mama segera mengganti baju tidurku, membawaku kembali ke kamar, dan menemani hingga aku terlelap lagi. Hampir begitu kejadiannya setiap malam, sampai akhirnya mama kesal dan memarahiku. Aku lantas tak berani lagi membangunkannya malam-malam. Aku akan memilih bersembunyi di dalam lemari hingga tertidur di sana sampai esok harinya. Aku tak ingat kapan hal itu berhenti. Aku mulai memikirkan hal lain dan asik bermain atau melakukan banyak hal. Seiring beranjaknya dewasanya aku, namun kejadian yang pernah kualami di masa kecil itu tiba-tiba kembali lagi, tepat pada hari ulang tahunku yang ke-17 tahun. Saat itu selesai makan malam di rumah eyang, kami kembali ke rumah. Dalam keadaan ngantuk berat, aku enggan mengganti dress yang kukenakan di pesta tadi. Kubiarkan tubuhku limbung dalam keadaan telungkup di kasur, dan aku pun mulai terlelap. Aku tak tahu jam berapakah saat itu. Tiba-tiba kurasakan hawa dingin menyelimuti kamar. Mataku terbelalak setengah sadar dan masih ngantuk. Aku merasa ada yang memegang tanganku. Dingin, sangat dingin. Aku terhenyak dan kutarik tangan itu. Sepi, tidak ada sedikit pun suara yang kudengar malam itu. Bahkan jangan berharap ada suara jangkrik di kota kecil ini. Semua lahan telah berubah menjadi gedung di mana tak ada lagi ruang untuk serangga berkembang biak lagi. Aku pun terdiam, berpikir, hendak apa aku? Apakah aku harus turun dan melihat ada apa di bawah kolong tempat tidurku? Jantungku berdegup begitu kencang saat aku perlahan mendengar desah nafas yang berat. Aku merinding, bergidik, dan beringsut ke tembok. Aku tahu ada seseorang di sana, entah siapa. Aku berteriak sekuat tenaga memanggil orang tuaku, tapi tenggorokanku tercekik. Tak sedikit pun suara keluar dari tenggorokanku. Lalu aku melihatnya keluar merangkak dari bawah kolong tempat tidurku. Sosok aneh dengan tubuh pucat pasi, tubuhnya sebagian tidak sempurna dan seperti bekas dicambuk dengan pakaian compang-camping. Entah dari mana asalnya, dan entah berapa lama dia tidak membersihkan dirinya. Sekali lagi aku berusaha berteriak, dan sampai aku tersadar, hari sudah siang. Aku tertidur di dalam lemari pakaianku seperti saat aku masih kecil. "Tin, kenapa kau malah tidur di sini?" tanya mama. "Ma, aku melihat hantu," pekikku sambil menunjuk kolong tempat tidurku. "Ngaco ah kamu, mana ada hantu di zaman seperti ini. Kamu ini seperti waktu kecil dulu aja. Begini juga, mama sering menemukan kamu tidur di dalam lemari. Mama gak ngerti deh, kok bisa kamu tidur di dalam lemari? Apa enaknya?" Mamaku tidak juga mau mengerti aku.
Aku bingung harus bercerita pada siapa. Aku bergegas ke sekolah dan ingin pergi meninggalkan kamar itu. Nah, setelah di sekolah, "Nama kamu Tina kan?" Sapa seorang wanita parubaya yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Iya Bu." "Ibu siapa?" "Ya kok tahu nama saya?" "Tidak penting siapa aku. Aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Kau cepatlah pergi dari rumah sialan itu, atau nyawamu yang akan jadi taruhannya." "Maksud ibu apa?" tanyaku. Ibu itu hanya berlalu berjalan cepat ke arah sebuah gang di dekat sekolahku. Saat aku kejar, dia sudah menghilang entah kemana. Aku pun berkegiatan sekolah seperti biasa. Lalu aku pulang ke rumah. Ma, tadi aku ada kejadian aneh deh. Masa ada ibu-ibu yang menyuruh aku pergi dari rumah sini sih?" kataku sambil membanting tas di meja makan. Aku mengintip ada menu apa siang ini yang disajikan untukku. Mamaku terdiam, menghentikan seluruh kegiatannya tanpa menanggapi apapun perkataanku. Tiba-tiba di balik badannya dia mengajakku ke rumah Eyang. "Kenapa tiba-tiba Mama mengajakku ke rumah Eyang sih, Ma?" tanyaku di dalam mobil. "Nanti kamu juga akan tahu," kata Mama. Aku terdiam. Di dalam mobil merasa curiga, seperti ada hal yang tidak beres saja. Sesampainya di rumah Eyang, aku turun dan memeluk Eyang seperti biasa. Mama lalu bermain mata pada Eyang, dan mendadak beliau juga sama tegangnya seperti Mama. "Sudah saatnya kau bercerita tentang hal itu, Astuti," kata Eyang kepada mamaku. Aku bingung, tidak mengerti ada apa sih sebenarnya. "Setahun sebelum kau lahir, Papa dan Mama menikah. Kami lantas membeli rumah itu. Sudah ada yang pernah memberitahu bahwa rumah itu berhantu, tapi kami tidak percaya. Sebulan, 2 bulan kami tinggal di sana seperti tidak ada yang aneh. Kami santai-santai saja, sampai akhirnya kau lahir. Mulailah ada kejadian aneh di rumah itu. Rupanya dulu ada keluarga yang tinggal di sana, di mana kedua orang tuanya sebenarnya tidak menginginkannya. Entah bagaimana ceritanya, anaknya dibantai dan dibunuh, dikubur tepat di bawah tempat tidurmu. Anak itu jatuh cinta kepada Papa dan Mama yang selalu bersikap sepantasnya orang tua. Dia cemburu padamu. Suatu hari Mama pernah bertemu dengan dia. Mama berkata, sudah saatnya dia pergi dan tak lagi penasaran lagi di dunia ini. Entah bagaimana, dia menurut saja. Dia tidak pernah muncul lagi dan menghilang. Awalnya Mama sudah curiga saat kamu sering mengganggu tidur Mama sewaktu kecil dulu. Tapi Mama pikir karena saat itu kau mencari perhatian saja. Maaf ya, Mama telah mengacuhkan kamu. Cerita Mama membuatku kaget. Jadi selama ini Mama sudah tahu ada hantu yang menggangguku. Ma, aku gak mau balik ke rumah itu. Kita harus pergi, Ma. Ibu itu sudah mengingatkan aku, kalau aku kembali ke rumah itu, aku akan mati. Kataku ketakutan dan larut dalam tangisku. Tidak, kau harus tetap kembali ke rumah itu. Kau harus bisa menjelaskan padanya bahwa dia seharusnya sudah tenang di alam sana,
Mungkin hanya kau yang bisa membuatnya yakin dan arwahnya tenang, kata nenek. Setelah aku tenang, Mama mengajakku kembali pulang ke rumah. Aku masih merasa takut. Aku merasa tidak tenang. Pada malam harinya, aku mempersiapkan diriku baik-baik. Kalau nanti malam aku terbangun dan melihatnya lagi, aku harus beranikan diriku untuk berkata apa yang dikatakan Eyang padaku. Aku tertidur dan terbangun dalam kondisi telungkup dengan tangan menjulur ke arah kolong. Kurasakan degup jantungku sangat kencang. Dia di sana, sedang memegang tanganku. Aku pun berusaha menarik tanganku, tapi begitu berat dan aku tidak mampu. Justru dalam hitungan detik, aku ditariknya ke dalam kolong. Gelap, pengap. Aku melihatnya lagi. Tepat di depan mataku, dia sosok yang sangat menyeramkan, tanpa senyum sedikit pun di wajahnya. Aku berusaha menjelaskan maksudku kepadanya, namun dia marah dan menarikku semakin dalam dan dalam. Aku tidak sadarkan diri. Ketika aku membuka mataku, sepertinya sudah pagi, tetapi pandangan mataku buram seperti tertutup kisi-kisi pintu lemari. Aku tertidur lagi di dalam lemari kamarku. Tetapi suara apakah itu? Tin, bangun, sudah siang. Masa kamu gak sekolah sih? Suara Mama membangunkan seseorang di ranjang kamarku. Aku mengintip dari sela-sela lemari. Iya Ma, sebentar dong. Tina masih pengen dipeluk Mama nih, kata suara itu. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa aku melihat diriku sendiri di kamarku? Mengapa aku melihat Mama di kamarku sedang bersama diriku yang lain? Lalu siapa aku? Aku ini apa? Tidak. Aku merasa kesal, tidak bisa berdiam diri. Akhirnya aku menghampiri Mama yang sedang berdua dengan diriku. Namun entah mengapa Mama tidak melihatku. Aku pun berteriak sekencang mungkin, namun tetap saja Mama tidak mendengarku. Aku pun menangis dan kembali masuk ke dalam lemari. Aku bilang pada diriku, ada apa sebenarnya? Kenapa Mama tidak bisa melihatku? Dan kenapa aku ada dua? Pada keesokan paginya, aku putuskan ke rumah Eyang. Walaupun aku masih kecil, tapi aku memberanikan diri menuju rumah Eyang. Sesampainya di sana, Assalamualaikum Eyang. Tina, dengan siapa kamu kesini? Mama kamu di mana? Tanya Eyang. Aku kesini sendirian Eyang. Aku memberanikan diri. Aku kesini hanya untuk mencari tahu siapakah sosok yang ada di kamarku. Kenapa dia mirip denganku? Saya harap Eyang jawab jujur. Eyang pun terdiam. Sejenak anak itu dibunuh oleh orang tuanya beberapa tahun lalu. Kedua orang tuanya tidak menginginkan anak perempuan. Mereka ingin anak laki-laki. Maka dari itu, kedua orang tuanya membunuhnya. Dia menguburkan jasadnya di bawah tempat kolong tidur, di kolong tempat tidurmu. Dan sekarang kamu masuk ke dimensi lain, di mana kamu berada di alam dia dan dia berada di alam manusia, menggantikan kamu.
Dia ingin merasakan cinta dan kehangatan, kasih sayang dari kedua orang tua. Maka dari itu, kamu ditarik ke dunia goib. Lalu dia muncul menggantikan dirimu. Jika ingin kembali seperti semula, jalan satu-satunya kalian harus pindah dari rumah itu. Eyang akan bicara dengan ibumu supaya pindah secepatnya dari rumah itu. Setelah lama Tina dan Eyang berbicara, akhirnya aku dan Eyang ke rumah. Dan Eyang berbicara dengan Mama. Singkat cerita, akhirnya kita putuskan untuk pindah ke rumah yang lain. Rumah yang baru yang Papa belikan di kota. Aku pun memutuskan kuliah di kota. Nah, itulah kisah pribadi saya yang sangat menakutkan. Jika ingin membeli rumah, harap lihat dulu dan harus teliti. Jangan sampai kejadian ini sama seperti yang saya alami. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.